Shalom, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat PowerPoint. Pada kesempatan kali ini, adik-adik PowerPoint dimanapun adik-adik berada, kita masuk pada pelajaran yang kelima. Saya, Reinhard Nusi dari Jemaat Redemi Puncak, akan membacakan pelajaran Sekolah Sahabat PowerPoint yang kelima. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kelima pada sahabat ini berjudul Musim Bertumbuh Mose. Musim Bertumbuh Mose. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 berkata bahwa rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Poin penting di sini adik-adik, dikatakan bahwa Allah memberikan firman-Nya kepada kita dengan berlimpah. Mari kita dengarkan adik-adik pembahasannya atau ceritanya. Pernahkah engkau bercocok tanam atau bekerja di sebuah peternakan? Di beberapa bagian dunia orang membeli makanan mereka dalam jumlah yang banyak. Mungkin kalau Yesus hidup sekarang di tempat itu dan di tempat yang lain, dan dia akan menceritakan sebuah perumpamaan tentang makanan sereal. Perumpamaannya selalu tentang hal yang biasa bagi orang banyak. Dia mau supaya mereka dengan mudah mengerti dan mengingat pelajaran yang dia ajarkan. Ayat kuncinya terdapat dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan Matius 18 ayat 23. Mose memindahkan karung benih yang berat itu dari bahu sebelah kanan ke bahu sebelah kirinya. Jadi adalah seorang pemuda yang bernama Mose. Dia sudah berada di luar menabur benih bersama ayahnya sejak pagi. Jadi dia dengan ayahnya pergi untuk menabur benih di luar rumah. Dia memutuskan untuk tinggal di kota bersama sepupu-sepupunya dan tidak harus merasa khawatir dengan musim tumbuh. Mose, waktunya makan. Saya harap makanan kita cukup untuk memuaskan rasa laparmu, kata ayah Mose sambil tersenyum. Jadi ayahnya mengatakan bahwa ayo waktunya sudah makan, mari kita makan. Tetapi ayahnya mengatakan ini makanan mudah-mudahan cukup. Untunglah kita seorang petani. Kemudian nada suaranya mulai terdengar serius. Aku pernah mendengar seorang rabi atau rabi baru bercerita tentang menanam. Rabi itu yang bernama Yesus tanya Mose, apakah rabi itu bernama Yesus? Mose bertanya, mengapa dia berbicara tentang menanam? Mengapa? Menurut adik-adik mengapa? Mengapa pertanyaan seperti apakah itu? Kata ayahnya sambil menggelengkan kepalanya. Jadi kata ayahnya sambil terheran mendengar pertanyaan dari Mose. Seperti yang saya sudah katakan, seorang petani sedang menanam benih di sebuah ladang dekat danau di mana rabi itu berbicara dalam sebuah perahu. Perahu? Tanya Mose kembali. Iya, ajarannya sangat cemerlang. Orang banyak berkumpul di sekeliling rabi itu mencoba mendengarkan ceritanya. Mereka hampir mendorong dia jatuh ke dalam danau. Lalu dia masuk ke dalam perahu kembali lagi. Semua orang berpikir, habislah, pasti dia akan pergi. Jadi orang-orang di situ setelah mereka mendorong Yesus dan Yesus naik kembali ke perahu, orang-orang tersebut mengatakan, habis sudah, Tuhan Yesus akan pergi adik-adik, akan pergi jauh. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa dia mendorong perahu itu dari tepi pantai, menjatuhkan jangkarnya di air yang dangkal, dan mulai mengajar.
Jadi Yesus naik kembali ke perahu dan mendorong perahu itu ke danau dan mulai mengajar. Mata ayah Mosi berbinar-binar ketika dia mencoba mengingat peristiwa itu. Lalu rabi itu menunjuk pada petani itu dan mengajak kami untuk memperhatikan dia. Semua kepala berpaling untuk melihat petani itu. Dia sedang menabur di kaki bukit di atas kami. Rabi itu berbicara tentang menanam, Mosi. Menanam. Sama seperti yang kita lakukan sekarang. Sementara petani itu mengangkat tangannya melemparkan benih, engkau dapat melihat dengan jelas bahwa benih-benih itu terbang, Mosi, kata ayahnya. Kemudian kata rabi itu, sementara petani sedang menebarkan benihnya, beberapa benih jatuh di jalan dan diinjak-injak orang, sementara yang lain dimakan burung. Jadi petani membuang benih, tapi benih itu terbang, dan benih itu jatuh, dan ada yang jatuh di jalan, kemudian diinjak-injak. Sementara yang lain jatuh tapi dimakan sama burung. Dan beberapa jatuh di bebatuan, dan ketika benih itu tumbuh, tanaman itu menjadi layu karena kering. Jadi jatuh di bebatuan seperti sekarang ini. Di bebatuan dan bertumbuh tetapi menjadi kering dan layu. Itu menunjukkan seberapa besar para rabi tahu mengenai pertanian. Kata Mosi, tidak ada seorang petani pun yang mau mencoba menebarkan benih di tempat-tempat seperti itu. Tidak, dengarkan. Ayah Mosi melambai-lambaikan tangannya di udara. Jadi ayah Mosi melambaikan tangannya di udara. Kata rabi itu, beberapa benih yang lain jatuh di antara duri-duri yang tumbuh bersama-sama, tetapi kemudian menghimpitnya sampai mati. Jadi yang lain jatuh di duri-duri, sama bertumbuh adik-adik. Duri dengan benih itu sama bertumbuh, tetapi duri itu menghimpit, artinya menjepit atau bersama-sama akhirnya membuat benih itu tidak tumbuh. Sementara beberapa benih yang lain jatuh di tanah yang subur. Tanaman itu bertumbuh dan menghasilkan buah ratusan kali lebih banyak dari benih yang sudah ditebar. Jadi dijatuh di tanah yang subur dan benih itu menjadi banyak dan lebih banyak daripada benih yang sudah pernah ditebar. Dan Mosi berkata, saya tidak mengerti. Saya juga tidak, kata ayah Mosi. Mosi memandang kepada ayahnya. Matanya masih berbinar-binar. Aku banyak memikirkan tentang cerita ini, lanjut ayahnya. Saya rabi tidak benar-benar berbicara mengenai bercocok tanam. Hah? Saya rasa dia sedang berbicara mengenai Allah. Jadi menurut ayah, Allah adalah seorang petani. Mosi bertanya kepada ayahnya, jadi menurut ayah Allah adalah seorang petani. Tapi dikatakan ya, kata rabi, kata ayahnya, kerajaan Allah adalah seperti seorang petani. Jadi apakah benih itu? Saya rasa benih adalah firman Tuhan. Mosi duduk. Maksudmu seperti Taurat? Ya, engkau sudah perhatikan bagaimana tiap bait suci mempunyai gulungan atau mempunyai kitab gulungan. Kita memiliki firman Tuhan dalam setiap bait suci. Sama seperti benih-benih itu, Allah tidak khawatir tentang di mana benihnya ditanam. Tidak. Dia menebarkan benih itu di mana-mana. Tetapi kelihatannya seperti membuang-buang benih. Ayah. Jadi dia mengatakan, ayah, kelihatannya seperti membuang-buang benih. Kata ayahnya, benar sekali anakku. Tetapi petani kita yang di surga tetap menebarkannya juga, dengan harapan benih itu akan berakar dan bertumbuh.
Ayahnya memegang sebuah benih yang kecil di antara jari-jarinya dan berkata, "Tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak benih seperti ini yang akan menghasilkan buahnya, bukan?" Mose menggelengkan kepalanya. Dan bayangkan berapa banyak benih yang akan dihasilkan dari semua benih di dalam karung ini. Jadi kata ayahnya seperti itu. Hampir tidak dapat menghitungnya. Kata Mose, dia tidak yakin bagaimana menanyakan pertanyaan yang sudah ada dalam pikirannya. "Ayah," Mose berkata kepada ayahnya, "apakah kira-kira Rabi Yesus tahu sesuatu yang kita tidak tahu?" Seperti apa? Seperti apakah kira-kira dia mengenal Allah lebih baik dari kita? Ayah Mose memandang mata Mose dengan dalam. "Ya Mose, saya rasa dia lebih mengenalnya." Mose dan ayahnya berbalik memandang ladang yang luas yang menunggu mereka. Tiba-tiba Mose merasa gembira karena dia tinggal di Galilea. Jadi adik-adik perempuan dimanapun adik-adik berada, pelajaran kelima menceritakan seorang anak muda bernama Mose. Cerita ini seperti cerita yang Yesus ajarkan, yaitu menabur atau benih yang jatuh di beberapa tempat. Yang paling bagus adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, menghasilkan buah lebih daripada petani-petani yang sudah menanam sebelumnya. Tetapi kalau misalnya benih itu jatuh di jalan, akan dimakan burung, kemudian jatuh di tempat yang berduri, akan dihimpit duri, dan jatuh di tempat yang tidak bagus pokoknya, maka tidak bagus juga buahnya. Jadi adik-adik, maksudnya adalah Tuhan mau kita dibina dan dididik dan diajar oleh orang tua, di mana orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, sehingga waktu adik-adik bertumbuh nanti, adik-adik bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menghasilkan buah-buah dari Allah, sehingga adik-adik akan kedepannya akan lebih baik dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, dimanapun adik-adik berada. Dan adik-adik harus di tempatnya, atau di tempat yang subur, di tempat yang memang betul-betul diajarkan firman Tuhan, sehingga adik-adik tidak jatuh di tanah yang kosong atau di tempat yang berduri. Adik-adik akan menghasilkan buah yang baik apabila adik-adik diajarkan atau mendengar perkataan orang tua. Bulan yang berikutnya, Allah itu luar biasa adik-adik. Allah memberikan firman-Nya di mana saja dengan limpah. Seperti satu benih yang bertumbuh dari dalam dirinya, begitu juga firman Allah akan tumbuh dari dirinya sendiri, yaitu pertumbuhan rohani. Jadi Allah memberikan satu benih dalam diri kita, dalam diri adik-adik, dan Allah mau kita menggunakannya untuk bertumbuh di dalam diri kita, dan Allah mau bertumbuh bersama-sama dengan Allah. Biarlah adik-adik dengan pelajaran sekolah Sabat yang kelima pada Sabat ini membuat adik-adik sadar bahwa benih yang Tuhan kasih, atau bakat, atau segala sesuatu yang Tuhan berikan, itu semua dimanfaatkan dengan baik, sehingga adik-adik bertumbuh dengan baik, dan itu adik-adik bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Tuhan mengatur adik-adik punya hidup. Mari adik-adik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang 6 hari pekerjaan kami, 6 hari aktivitas kami sampai tiba pada Sabat pagi ini dengan selamat. Kami telah mempelajari pelajaran PowerPoint tentang benih yang Tuhan berikan di dalam diri adik-adik PowerPoint dimanapun mereka berada. Biarlah benih yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, mereka pergunakan sehingga bertumbuh di dalam Allah, dan mereka menjadi kemuliaan bagi Allah dimanapun mereka berada. Sekarang kami akan lanjut dengan perbaktian hari Sabat. Engkau berkati adik-adik ini sehingga perbaktian hari Sabat
menjadi berkat bagi mereka. Dan berkati juga kedua orang tua mereka yang membimbing mereka, mengajarkan mereka, sehingga apa yang diajarkan oleh orang tua mereka bisa menjadi berkat bagi mereka di kemudian hari. Inilah doa kami, Tuhan sempurnakan doa ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.